Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Dan kembali lagi program talk show menemani istirahat Anda. Dan pemirsa, pada hari ini saya mengangkat topik mengenai peningkatan operasional Terminal Kota Banda Aceh. Tentu di sini yang menjadi narasumber kita adalah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Di samping saya ada Bapak Muhammad Zubir SSIT MSI, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping beliau ada Bapak Kurata Yusbadri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, Bapak ini jabatannya sebagai Kepala UPTD Terminal. Baik, nah sesuai dengan topik kita bahas tentang peningkatan operasional di terminal yang ada di Kota Banda Aceh. Nah Pak, mungkin masyarakat kita juga belum tahu, mungkin ya ada beberapa yang belum tahu ada berapa terminal di Kota Banda Aceh ini Pak untuk angkutan umum. Oke, terima kasih Mbak Leni. Jadi kami jelaskan dulu bahwa apa itu terminal. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan. Kemudian menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang serta perpindahan angkutan modal. Itu dulu. Jadi baru kami bisa jelaskan bahwa di kami ada mengelola 3 terminal. Nah, yang pertama Terminal Lumbata, itu yang untuk angkutan HS dan L300. Kemudian yang kedua Terminal Kedah, itu ada di Kampung Kedah ya Pak ya, Kampung Kedah, Kecamatan Kutaraja, Kecamatan Baitur Rahman masuknya. Kemudian yang ketiga ada Terminal Mobil Barang Santan di Kampung Santan, Kabupaten Aceh Besar. Jadi fungsi dari ketiga terminal tersebut ada fungsi tersendiri. Yang di Terminal L300 Lumbata itu memang pada umumnya dia melayani lintasan ke utara, timur, dan tengah. Artinya dia melayani sampai ke Kuala Simpang dan ada melayani sampai ke Takengon, Purkacani, dan Gayo Luwus. Itu pangkalannya atau terminalnya ada di L300. L300 di Lumbata nih Pak ya? Di Lumbata. Kemudian yang Kedah itu memang saat ini diperuntukkan untuk angkutan kota atau labi-labi. Tapi memang sebagaimana kita ketahui bahwa labi-labi sudah sangat berkurang dan dimanfaatkan tambahannya untuk angkutan lintasan barat, tapi sampai ke Calang Pak, Calang, Long, dan Calang Lamno. Jadi kemudian yang ketiga ada terminal untuk angkutan barang, itu adanya di Santan, itu diperuntukkan untuk bongkar muat angkutan barang. Jadi ada angkutan barang yang pecah belah yang dari Sumatera Utara. Kemudian dia bongkar muatnya di Terminal Mobil Barang Santan, kemudian dilansir dengan mobil yang berkapasitas di bawah 5.000 kg untuk dibawa ke pusat perkotaan. Nah, jadi ada 3 terminal yang kita kelola. Nah, artinya 3 terminal tadi ini mulai Terminal L300 atau HIS yang berada di Lumbata, kemudian Terminal Kedah, dan juga terminal barang tadi di Kampung Santan ini memang di bawah operasional dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Pak ya, dan masing-masing punya peruntukannya sendiri tadi ya. Betul. Nah, ada bagian untuk wilayah timur Aceh, kemudian di barat Aceh, dan juga penumpang di Kedah, dan juga ada terminal barang tadi di Kampung Santan. Nah, baik Pak, ini kita topiknya mengenai meningkatkan operasionalnya, artinya setiap terminal yang ada di Terminal 3 Kota Banda Aceh tadi ini akan ditingkatkan operasionalnya. Nah, mungkin Pak, ini terkait dengan program yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Nah, mulai mungkin pada tahun ini dulu nih Pak, punya program apa Pak untuk meningkatkan operasionalnya nih Pak? Jadi di tahun 2022 ini dengan menggunakan dana khusus kita akan melakukan peningkatan di Terminal L300 Lumbata. Itu dari sisi pengaspalan lahan parkirnya. Nah, itu kita fokuskan karena terakhir dilakukan pengaspalan di tahun 2013. Sudah sangat lama, 9 tahun. Jadi untuk peningkatan mutu pelayanan publik di areal terminal itu salah satu yang akan kita tingkatkan. Kemudian yang selanjutnya permasalahan di kita meningkatkan untuk selama ini penggunaan air bersih di terminal sangat tinggi.
Karena selain memang untuk operasional terminal sendiri, juga digunakan untuk masyarakat ataupun pengguna jasa yang ada dalam terminal. Jadi kita akan membangun tambahan sumur bor. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan revitalisasi beberapa loket. Beberapa loket setahun ini akan kita pindahkan 2 loket yang menutupi akses ke belakang terminal. Karena terminal pada awalnya itu luasan utamanya hanya 4.500 meter persegi, itu di sisi depan. Kemudian di 2014 kita ada melakukan perluasan terminal di belakang 1.800 meter. Jadi antara areal depan dan belakang itu belum terhubung secara optimal. Makanya perlu kita bongkar tahun ini 2 loket di terminal kita bongkar supaya nampak pandangan view-nya ke belakang. Dan loket yang kita bangun 2 lagi itu ada di sisi sebelah kiri terminal. Nah, kemudian kalau yang lain perlengkapan yang lain, terutama kita akan menambah CCTV sebagai pengawasan di dalam terminal. Itu akan kita lakukan penambahan. Kemudian rehab pos di dalam terminal itu untuk kenyamanan petugas kita. Nah, kalau di terminal Lumbata tahun ini itu yang kita utamakan. Dan untuk tahun depan kita berkomitmen juga dengan dana khusus, kita akan lakukan peningkatan untuk sisi ke belakangnya, sisi sebelah belakang terminal yang 1.800 tadi, untuk menghubungkan secara optimal antara depan dan belakang terminal. Ada 5 loket lagi yang kita bongkar dan kita pindahkan ke sisi kanan terminal. Dan di belakang pun nanti tempat istirahat supir selama ini sudah ada. Nanti kan kita akan buat optimal dan kita akan bangunkan kantor untuk UPTD terminal sebagai pengawasan untuk mobil-mobil E300 yang ada di lingkungan terminal. Artinya berkantor langsung di lapangan ya, ya Pak? Kantor langsung di lapangan dan di lantai 2. Jadi kita langsung view-nya mengawasi kendaraan-kendaraan yang ada di area parkir dalam terminal. Baik. Jadi setiap ada keluhan, ada permasalahan, langsung dari dengan kantornya ada ini bisa langsung dipantau ya. Nah ini tugasnya Pak Kurata nih Pak ya. Nah Pak ini mungkin melihat tadi dari perencanaan akan dilakukannya perluasan kawasan di terminal L300 Batoh, kemudian juga nanti ada penambahan seperti CCTV ya, kemudian ada pengembangan loket. Nah, secara teknis ini Pak, mungkin melihat bahwa sudah ada program yang sudah dijalankan nantinya. Nah, mungkin tadi yang paling menarik adalah berkantor langsung di lokasi nih Pak. Nah, mungkin sejauh ini kalau Bapak melihat apakah ini sangat efektif? Menurut saya itu suatu yang bagus karena selama ini kita hanya menempati kantor yang seluas berapa Pak, tapi kita tidak optimal. Ya sayang menilai lebih di segi penambahan CCTV Bu. Karena selama ini kita kan banyak saya alami langsung banyak laporan misalnya ada pengunjung terminal yang ke loket tiba-tiba melapor kehilangan barang. Di posisi yang kehilangan barang itu tidak punya CCTV. Jadi kita tidak bisa mantau untuk mengambil tindakan. Jadi kan maka saya kemarin membuat laporan ke kantor terutama ke Pak Jubir bahwa kita kalau bisa dalam tahun ini ada penambahan CCTV di sudut-sudut yang belum terpantau CCTV untuk minimalisir kejadian-kejadian tak diinginkan. Baik. Nah, untuk saat ini belum ada nih Pak untuk CCTV-nya? Ada, tapi cuman terbatas. Baik. Artinya akan ditambah lagi setiap sudut-sudut. Jadi bisa kita pantau seluruh sudut terminal. Pemantauannya lebih maksimal, lebih optimal ya. Sehingga kalaupun ada laporan bisa terbukti langsung nih Pak ya, terdeteksi langsung laporan tersebut. Nah, mungkin ini yang sangat menarik bahwa dengan adanya CCTV ini ya kita bisa lihat langsung kejadian yang ada di lapangan seperti apa. Tidak mengada-ngada lagi kalau kita ingin menyelesaikan sebuah kasus ya Pak. Nah, terkait dengan mungkin fasilitas untuk saat ini di beberapa terminal, di 3 terminal tadi nih Pak ya, mungkin untuk di terminal E300 fasilitas apa nih Pak yang sangat penting, mungkin yang sangat urgen juga, itu seperti apa Pak? Apakah mungkin dari
toiletnya tadi juga apakah sudah memadai? Karena ini kan juga lalu lalangnya penumpang ini Pak, ini juga sangat penting ya perlu kita perhatikan Pak. Untuk saat ini saya sudah buat laporan kemarin ke Pak Juru, sudah tindak lanjuti. Kita kemarin debit air kurang, akibat sumur bor kita sudah 12 tahun Pak ya. Sudah 12 tahun tidak ada pemeliharaan dan perawatan. Jadi pengguna terminal penumpang kadang-kadang waktu ambil wudhu harus antri Bu. Jadi lapor ke saya, keluhan-keluhan itu sudah saya tampung, saya laporkan ke Pak Jubir. Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti dengan pergantian mesin pompa. Jadi yang kedua di fasilitas MJK mandi toilet. Selama ini walaupun kita sudah melakukan pembersihan, tapi toilet itu masih yang lama Pak, jadi masih terkesan kumuh walaupun kita sudah bersih. Jadi saya sudah usulkan ke Pak Jubir untuk ya peremajaan lah gitu, atau renovasi. Nah artinya air bersih tadi sudah diupayakan dengan sumur bor, kemudian toilet juga akan diusahakan peremajaan mungkin yang lebih baru ya. Dan kemudian untuk loket nih Pak, nah mungkin juga loket sudah memadai Pak, mungkin untuk bagi yang bekerja di loket itu sendiri nih Pak, seperti apa? Untuk loket sementara nggak ada keluhan apa-apa Bu. Orang pihak loket tidak ada keluhan pada mungkin entah apa yang bocor gitu belum ada. Cuman ada perusahaan-perusahaan yang tidak tertampung, loketnya belum ada, tidak tampung. Mereka minta buat loket. Ditambah loket. Ditambah loket. Nah mungkin dengan pengembangan tadi Pak, ada nggak kedepannya nanti untuk penambahan jumlah loket ini? Tadi kan ada 2 loket yang mungkin akan dipindahkan karena mungkin mengganggu arus ini Pak ya. Mungkin untuk kedepannya ada penambahan loket lagi tidak nih Pak? Mungkin ada perusahaan juga ingin menambah lagi nih Pak. Ya betul. Jadi terima kasih Mbak Leni. Jadi memang kita harus sampaikan dulu bahwa loket di tahunnya kan ada penambahan trayek angkutan L301 HIS yang dari daerah ke Kota Banda Aceh, sehingga perlulah loket tambahan. Untuk tahun ini kita juga bekerjasama dengan pihak ketiga untuk dibangunkan loket dengan sistem perjanjian. Misalnya kita berikan kompensasi 10 bulan, setelah itu menjadi hak kita dan menjadi potensi PAD untuk Kota Banda Aceh. Kemudian ke depan juga kita akan melakukan peningkatan atau revitalisasi loket yang seperti di awal kami sampaikan, yang loket-loket yang selama ini di tengah terminal tidak menyambung antara depan dan belakang, itu akan kita geser ke sebelah kanan. Tapi perlu kami jelaskan juga, sesuai dengan aturan, dia di terminal itu ada fasilitas utama dan fasilitas pendukung. Oke, baik Pak. Jadi fasilitas utama dan fasilitas pendukung nanti Bapak jelaskan Pak ya setelah segmen berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Talk Show. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show dan masih bersama kita bincang-bincang santai di sini ya. Memang lokasi juga sangat mendukung ya Pak ya. Kita pilih kafe yang memang sangat diminati oleh warga Kota Banda Aceh saat ini. Nah, kita lanjut ini mengenai peningkatan operasional terminal di Kota Banda Aceh ya. Pak, tadi Pak Zubir jelaskan tadi sempat terputus, yaitu mengenai fasilitas yang ada di terminal. Itu ada fasilitas utama dengan fasilitas penunjang. Nah, itu apa-apa saja ini Pak? Terima kasih Mbak. Jadi seperti kami sampaikan di awal bahwa di Terminal E300 Kalibata itu ada terdiri dari fasilitas utama yang wajib harus dipenuhi dan fasilitas penunjang dalam terminal. Apa-apa aja fasilitas utama itu jalur keberangkatan. Memang karena terminal kita masih minimal, ukuran terminalnya masih minimal, karena persyaratan untuk terminal yang lintas ke kabupaten kota itu harus luasannya 15.000 meter persegi. 15.000 ya, 1,5 hektar. Kalau kita saat ini tuh belum sampai. Baru sekitar 6.000 meter persegi. Jadi memang ada fasilitas utama yang minimal kita penuhi ya sesuai dengan SOP. Itu jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang itu hanya ada di loket masing-masing. Itu ada, tapi hanya di loket masing-masing karena kita belum ada gedung utama. Kemudian tempat naik turun penumpang itu sudah ada memang di loket masing-masing, dan di kita kan naik turun penumpang pada umumnya penumpangnya dijemput. Dijemput dan diantar. Itulah tipikal untuk angkutan
AKDP atau HIS ataupun L300 yang ada di Banda Aceh atau di Aceh lah pada umumnya. Jadi kita sangat spesial diantar dan dijemput penumpangnya. Oke, langsung ke depan di depan Iya, rumah, Pak, ya? itu yang membuat harganya memang ya Lebih. termasuk kategori non ekonomi. Baik. Kemudian ada tempat parkir kendaraan. Tahun ini tempat parkir kendaraan kita akan lakukan pengaspalan ulang. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, sudah sekitar ya 9-10 tahun belum dilakukan peningkatan lagi lah. Jadi udah kita lakukan Insya Allah tahun ini. ini akan dilakukan pengaspalan ya Pak ya, untuk di wilayah parkiran. Ya, kemudian ada lagi fasilitas utamanya perlengkapan jalan seperti rambu, lampu PJU, ya itu sudah ada walaupun masih tahap minimal. Kemudian media informasi selama ini kita ada ya medsos dari dinas yang memang untuk mendukung di dalam terminal. Kemudian kantor penyelenggaraan terminal sudah ada kantor, tapi belum optimal dan belum memadai lah. Jadi tahun depan itu kita akan renovasi, kita sesuaikan dengan ya peruntukannya lah. Kemudian ada loket penjualan tiket. Nah, loket sudah kita sampaikan di awal, loket sudah ada, tapi karena memang perusahaan angkutan umum setiap tahunnya bertambah, yang traiknya ke Banda Aceh, kita sesuaikan, kita lakukan penambahan. Tadi ada sekitar 40 loket ya? 40 loket yang sudah ada. Sebenarnya tergantung jumlah yang besar atau masih kurang sebenarnya ini Pak? Sebenarnya begini, kalau itu tergantung perusahaan angkutan yang kita layani. Karena ini Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi, otomatis semua jurusan yang ada di Aceh mau ke Banda Aceh. Betul. Itu dia. Dan sebenarnya loket yang kita bangun selama ini oleh pihak ketiga itu memang ukurannya masih minimalis lah, sekitar 4x4. Di situ ada tempat penjualan tiket, tempat ruang tunggu, kemudian itu tempat ya penyimpanan barang atau ya paket mereka lah. Tapi memang selama ini untuk minimalisnya sudah terlayani dan tersedia. Oke. Nah, Pak Kurata, mungkin ada tidak Pak keluhan dari masyarakat, khususnya penumpang ya, mereka yang menggunakan fasilitas terminal. Nah, mungkin ini keluhan apa ini Pak ya? Mungkin yang belum bisa dipenuhi ini Pak. Pada umumnya keluhan masyarakat itu terkait langsung dengan perusahaan. Contoh misalnya jadwal keberangkatan jam 9. Karena mungkin faktor kejemputan lama nanti kadang-kadang berangkat jam 10 dengan 11. Jadi banyak yang ngeluh nih Pak. Jadi langsung ke perusahaannya. Saya sudah misalnya ada keluhan dari masyarakat ini saya langsung dekati ke perusahaannya, saya sampaikan ini tolong diperbaiki. Mungkin kehilangan barang itu Pak, CCTV tadi yang udah. Jadi yang namanya terminal nih Pak ya, pasti namanya kehilangan barang itu sangat berpotensi ya. Tapi kita juga, mungkin kita masyarakat Aceh juga sangat meminimalisir mungkin tadinya pencurian seperti itu. Nah mungkin juga budaya kita ini Pak ya, mungkin yang sangat penting tadi sudah akan tersanggupi itu dengan penambahan CCTV di setiap sudut di terminal Kota Banda Aceh ini Pak. Nah ini juga mungkin sudah layak tidak terminal kita Pak, dalam kategori layak tidak ini Pak terminal kita? Kalau saya bilang menjawab kenyamanan para penumpang yang datang mungkin bukan dari Kota Banda Aceh nih Pak ya, karena namanya terminal tidak mungkin masyarakat Kota Banda Acehnya mengantisipasi dari luar, masyarakat di luar yang datang ke Kota Banda Aceh nih Pak. Mungkin yang ada, kalau mendekati lah agak mendekati, cuman ada ini satu Pak Jubir permintaan yang penumpang apa pengunjung mereka satu fasilitas ATM tak. Karena kadang-kadang ketika bertransaksi itu ada misal lupa bawa duit, buka ATM jauh. Baik, nah mungkin saran juga nih Pak ya. Itu ada kebetulan ada laporan saya Pak, sudah saya laporkan ke Pak Jubir Kak. Terima kasih, tadi sudah Pak Lin tanyakan. Ini mau nyambung yang apa yang kami sampaikan di awal. Tadi kan ada fasilitas utama dan ada fasilitas penunjang. ATM itu merupakan salah satu fasilitas penunjang. Nah, dan kita pun sudah berkoordinasi dengan pihak perbankan yang ada di Banda Aceh untuk membuat ATM di dalam. Tapi memang kan mereka kan ada hitungannya. Berapa jumlah orang yang bertransaksi, berapa orang yang ada dalam terminal. Dan sampai saat ini belum dipenuhi. Nah, tapi mungkin dengan penambahan fasilitas pendukung atau penunjang yang ada di terminal, misalnya gini, terminal sudah bagus, kemudian fasilitas parkirnya sudah bagus. Mungkin dengan sudah banyaknya konsumen yang memang menggunakan terminal,
mungkin fasilitas ATM dari pihak perbankan akan ditambah, dipasang kan. akan dipasang. Karena keluhan itu kami terima, tapi bertolak belakang dengan posisi penumpang di kita, karena penumpang kita itu kan diantar dan dijemput. Baik. Makanya orang ke terminal agak sedikit berkurang. Nah, lain dibandingkan dengan di terminal tipe A yang naik bus. Baik. Karena penumpangnya, konsumennya memang diantar Menuju ke terminal. ke terminal. Oke. Kalau ini kan memang dijemput. Nah, jadi dia saat dia memang mau keluar kendaraan sekaligus dijemput dan langsung berangkat. Oke, nah itu mungkin salah satu faktor Ya, juga Pak ya mengapa ya. tidak ada fasilitas penunjang berupa ATM tadi. Ya. Masih Kalau yang lain, sedikitnya transaksi. ya betul. Yang lain ada juga fasilitas penunjang, misalnya fasilitas tempat peribadatan sudah ada, Baik. rumah makan sudah ada, walaupun hanya ya kantin yang berupa loket tadi Baik. itu sudah ada. Kemudian ya tempat perbaikan kendaraan, perbaikan ringan itu kita ada dosmir di belakang. Oke. Nah, kemudian bisa perbaikan kendaraan, kemudian ada kantin, Baik. itu sudah ada. Tapi perlahan sedikit demi sedikit fasilitas penunjang yang ada di terminal 300 Lumbata kita lengkapkan. Oke, baik. Nah, tadi sudah lebih kita spesifik bahas mengenai terminal Lumbata, terminal penumpang L300 ya, biasa disebut oleh masyarakat Aceh, atau juga ada jenis mobil Hi-Ace ini Pak ya. Nah, kalau untuk dua terminal lagi seperti terminal Kedah dan terminal angkut barang seperti di Santan tadi ini Pak, mungkin ada tidak program kedepannya untuk juga meningkatkan operasional terminal tersebut Pak? Terima kasih Mbak Eni. Kalau untuk terminal Kedah itu di siang hari masih dipergunakan untuk memang angkutan labi-labi dan angkutan L300 yang menuju Lung, kemudian Lamno dan Aceh Jaya. Baik. Nah, kalau sedangkan yang di malam harinya terminal Kedah itu kita optimalkan ya selama ini menampung keluhan-keluhan PKL yang tidak tersedia tempat. Nah, kita ya berdayakan terminal Kedah di malam hari Baik. untuk meningkatkan UMKM. Nah, jadi kemudian tengah malam selesai dia beroperasi berjualan, dia akan ya membungkus barangnya dan besok paginya terminal itu memang betul-betul berfungsi sebagai terminal bersih. Sebagai terminal. Nah, jadi orang berjualan tidak ada Artinya lagi. malam hari diizinkan ini, Diizinkan, Pak, ya? diizinkan. Oke. Karena kan supaya hidup juga terminal. Terminal itu kan bukan untuk di siang hari saja. Bisa juga dimanfaatkan di malam hari. Baik. Cuma di kita, angkutan kota di kita memang kan sampai Sudah sore sangat hari. baik. Nah, dan di malam harinya sejak sekitar jam 6 sore sampai jam 11 malam itu dimanfaatkan untuk pedagang-pedagang untuk meningkatkan UMKM. Nah, itu yang di terminal Kedah. Kemudian di Oke. terminal mobil barang, selama ini ya terminal mobil barang kita berfungsi sebagai tempat angkutan mobil barang yang dari Sumatera Utara. Sumatera Utara dari Jakarta yang membawa barang-barang pecah belah dan barang-barang lainnya. Baik. Kita bongkar sebelum kita bawa ke pertokoan, dibongkar dulu di terminal mobil barang Santan. Kemudian dia dari terminal Santan baru untuk angkutan ke dalam kotanya dibawa oleh kendaraan atau angkutan barang yang 4 roda. Baik. Kalau kami sampaikan itu truk lansir lah Oke. dengan bobot 5.000 kg. Artinya apa? Kalau misalnya seandainya mobil barang yang berkapasitas sampai 20 ton, 30 ton masuk ke dalam kota itu kan sangat membahayakan pengguna jalan lainnya. Jadi memang dia sudah kita sediakan terminal, fasilitas, dia bongkar, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh truk yang lebih kecil. Oke. Nah, Baik. itu sudah kita upayakan terminal di mobil barang dengan luasan sekitar 2 hektar. Oke. Nah, dan kita sudah lengkapi dengan 22 gudang lah, gudang. Jadi artinya kan tidak semua barang bisa terangkut dalam sehari. Iya. Nah, jadi bisa dibongkar, ditempatkan dalam gudang per masing-masing perusahaan angkutan barang. Kemudian yang bisa diangkut hari itu juga ke pertokoan akan diangkut ke pertokoan. Tapi yang nggak habis terangkut bisa disimpan di dalam gudang. Kita Baik. sudah sediakan gudang.
Oke. Nah, Pak Kurata, ini tadi kan penjelasan dari Pak Zubir mengenai operasionalnya ini Pak ya. Nah mungkin teknisnya Pak untuk dua terminal tadi, itu terminal Kedah dengan terminal angkut barang di Gampung Santan tadi ini, Pak, itu seperti apa? Kebetulan saya membuat 3 terminal, jadi di setiap terminal itu saya ada koordinatornya, koordinator unit terminal. Kalau di Mobar, Pak Tarmiji, terminal Bampo. Jadi beliau yang mengkoordinir segala kegiatan yang ada dalam terminal. Teknisnya beliau. Paling nanti saya bersifat laporan administrasi. Misalnya hari ini ada berapa mobil yang bongkar, berapa kapasitas barang, berapa retribusi yang masuk, atau mungkin ada laporan-laporan lainnya, Bu. Tapi kalau teknis kegiatan langsung kita serahkan kita beri kepercayaan penuh ke koordinator terminalnya. Oke. Nah sejauh ini Pak laporan yang diberikan seperti apa Pak? Masih aman kah atau bagaimana? Atau ada kendala yang lain? Alhamdulillah sebenarnya nggak ada kendala, Bu. Paling barang yang dibongkar tidak mau dalam gudang, Pak. Karena gudangnya masih terbatas, Pak. Paling cuma itu. Dan itu biasanya barangnya diletakkan di luar atau bagaimana nih Pak? Yang kalau sudah tidak tertampung ke dalam gudang baru di luar. Tapi alhamdulillah aman karena kita ada petugas security-nya. Sejauh ini masih aman masih ya Pak, dan tidak ada kendala dari pengguna terminal tersebut, dari dua terminal Kedah dan terminal angkutan barang ini tadi Pak ya. Baik, nah pemirsa kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita tetap bersama kami dalam program Talk Show. Kita minum dulu nih Pak ya, sambil kita makan Pak. Silakan Pak. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Talk Show, dan saya masih lanjutkan lagi bincang-bincang kita di sini masih bersama Kepala UPTD Terminal itu Pak Kurata dan juga Pak Muhammad Zubir, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Nah, artinya di sini juga Dinas Perhubungan terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dan juga peningkatan kenyamanan bagi setiap yang menggunakan terminal. Khusus 3 terminal yang diatur di Kota Banda Aceh, yaitu Terminal Lungbata, Terminal Kedah, dan juga Terminal di Gampung Santan. Nah, tentu yang namanya terminal juga ini Pak terkait dengan adanya PAD ini Pak ya. Nah, dari segi perparkiran saja juga sudah adanya PAD. Nah, mungkin untuk kontribusi PAD sendiri di 3 terminal ini seperti apa Pak? Mungkin dari fasilitas apa aja nih yang tersedia, mungkin juga yang bisa menghasilkan PAD sendiri nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Leni. Jadi di ketiga terminal itu kita memang diminta atau sesuai aturan memang ada untuk pendapatan asli daerah. Artinya PAD itu kita pungut karena kita memberikan pelayanan. Itu kalau di terminal L300 Lungbata itu sumber PAD kita dari pos masuk dulu, pas masuk ke terminal itu, tapi sekarang sistemnya sudah kita rubah. Kalau dulu pas masuk terminal itu dikutip retribusi. Sekarang kita sudah membuat sistem non tunai, saat keluarlah kita pungut retribusi. Karena memang definisi PAD, definisi pengutipan PAD itu kita berikan pelayanan dulu, waktu keluar baru kita kutip retribusi. Jadi dia sudah dapat pelayanan dalam terminal, baru keluar dikutip retribusi. Itu yang pertama. Yang kedua, retribusi yang kita kutip itu retribusi loket. Dan saat ini ada beberapa loket yang memang milik pemerintah Kota Banda Aceh, dan masih yang loket lainnya itu merupakan milik pihak ketiga, dan insya Allah tahun 2023 akan beralih untuk menjadi milik pemerintah Kota Banda Aceh. Karena kompensasinya sesuai dengan MOU di awal itu 12 tahun akan berakhir di tahun 2023, dan itu akan kita kutip. Dan retribusinya itu per meter perseginya itu 1.500 per meter persegi. Dan pada umumnya loket di kita itu ukurannya 4x4 meter. Kemudian yang selanjutnya retribusi yang kita pungut itu retribusi untuk menggunakan kamar kecil. Nah, itu toilet. Ada yang untuk orang buang air kecil, untuk buang air besar, dan untuk mandi itu kita kenakan. Kemudian satu lagi kita kenakan itu penggunaan air untuk dosmir. Nah, itu ada kita kutip retribusi, dan semua kita setorkan ke kas pemerintah Kota Banda Aceh.
Itu yang untuk dari sisi terminal 300 Lumbata. Untuk sisi terminal mobil barang, itu kita kutip di pintu masuk juga. Nah, kemudian pintu masuk itu ada truk yang memang truk muatan dari Sumatera Utara dan dari Jakarta. Ada kita kutip distribusi untuk truk yang langsir, yang keluar masuk membawa barang muatan ke pusat kota. Kemudian ada kita sewakan loket ataupun gudang yang untuk aktivitas perusahaan truk dan kamar mandi yang kita pungut. Sedangkan ada juga yang kita memang nggak kita pungut dan merupakan pelayanan publik. Seperti apa? Ada hanggar bongkar muat. Itu jadi kita ada bangunkan 4 sisi bangunan hanggar yang dipergunakan untuk angkutan barang untuk bongkar muat. Oke, jadi fasilitas gratis nih Pak? Iya, ya? gratis. Oke, baik. Kemudian musala itu gratis. Kemudian ada juga kita sediakan tempat parkir, itu pun gratis. Maksudnya begini, dia mau parkir sehari, 2 hari itu nggak kita pungut biaya. Hanya di Pas masuk. tadi. Ya, karena kan yang namanya angkutan barang begitu bongkar kan nggak langsung berangkat ke Medan atau ke Jakarta. Dia akan mangkal dulu sehari 2 hari sambil menunggu muatan yang harus dibawa ke Medan atau Jakarta. Kemudian di terminal Kedah itu yang kita kutip atau kita pungut biaya itu hanya di pos masuk dan di toilet. Hanya 2. Sedangkan yang lain untuk penggunaan pelataran itu tidak, musala tidak. Nah, itu tidak kita kutip biaya, hanya 2 item retribusi yang kita kutip biaya. Jadi biar masyarakat tahu juga bahwa kenapa pemerintah Kota Banda Aceh mengutip biaya retribusi. Pertama sesuai aturan dulu, regulasi sudah ada. Yang kedua itu kan untuk pembangunan kesinambungan fasilitas atau peningkatan fasilitas yang ada di terminal. Bagaimana kita akan memelihara suatu fasilitas yang untuk melayani publik kalau tidak ada sumber PAD. Nah, jadi selama ini kita gunakan, kita pelihara dengan PAD atau dana yang terbatas. Tapi mudah-mudahan selalu kita lakukan pemeliharaan lah, pemeliharaan setiap tahunnya walaupun anggaran yang terbatas. Baik, oke. Nah, pemirsa, pembahas mengenai terminal di Kota Banda Aceh tadi setidaknya juga sudah mewakili pertanyaan besar dari masyarakat ya. Mudah-mudahan kedepannya ini ada peningkatan dari penggunaan fasilitas tersebut dan juga bagaimana peningkatan operasional di terminal di Kota Banda Aceh ini. Pak Zubir, kita juga sudah berada di segmen akhir. Saya juga meminta nih Pak Zubir, apa nih harapan kedepannya agar terminal di Kota Banda Aceh ini juga semakin memberikan pelayanan yang maksimal ini Pak, silakan. Terima kasih Mbak Eni. Memang seperti kita sampaikan di awal bahwa fungsi terminal tempat naik turun penumpang dan untuk tempat bongkar muat barang, mobil barang. Jadi kami berharap semua pengguna terminal itu bisa dapat menjaga fasilitas yang ada dalam terminal. Baik. Kami berharap peran serta masyarakat pengguna terminal bisa menjaga baik itu dari sisi perusahaan maupun dari sisi penumpang. Jadi kami berharap fasilitas yang ada kita jaga bersama. Karena ini merupakan, kalau bagi perusahaan itu merupakan rumah kedua mereka. Mereka berusaha di situ mencari kegiatan untuk bekerja di situ. Kami berharap terminal yang ada di Kota Banda Aceh sama-sama kita jaga. Jadi tidak saja dari sisi kami pemerintah Kota Banda Aceh yang menjaga, tapi dari sisi perusahaan pengguna terminal dan konsumen pengguna terminal ikut menjaga fasilitas yang ada di terminal. Baik, oke, terima kasih Pak Zubir. Nah, mungkin sedikit dari Pak Kureta ini apa Pak ingin Bapak sampaikan ini terkait bagaimana mungkin juga penjagaan tiga terminal tadi nih Pak yang ada di Kota Banda Aceh. Silakan Pak Kureta. Kalau saya langsung seimbau kepada pengguna jasa angkutan, kalau bisa menggunakan angkutan yang resmi. Baik. Karena kan selama ini kita tidak memungkiri masih ada angkutan yang plat hitam, yang di luar yang perusahaan. Baik. Kenapa? Kalau mereka menggunakan angkutan ilegal, apabila ada terjadi kecelakaan, mereka tidak ditanggung asuransi. Jadi himbauan saya kepada masyarakat, kalau memang menggunakan jasa angkutan, gunakan plat kuning dan perusahaan yang sudah ada di terminal kami. Baik. Selesai itu aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Kureta atas kesempatan hari ini, juga Pak Zubir ya, terima kasih atas
bincang-bincangnya, juga mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dapat lebih tahu bagaimana terminal tadi di Kota Banda Aceh, dan juga tadi bagaimana Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh akan meningkatkan fasilitas yang ada di 3 terminal tadi. Pemirsa, demikian saya Feni mohon pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.